Dokter Hub membawa kesehatan menjadi lebih dekat. Kami mendatangkan layanan kesehatan free transport ke tempat yang kamu mau. Tes COVID-19, vitamin booster, cek laboratorium, vaksinasi. Dokter Hub Mom and Baby, Dokter Shita, di klinik dan di rumah, tempat terpercaya para artis. Dokter Hub Estetika, dan masih banyak lagi layanan kesehatan lainnya yang bisa kamu pesan dengan mudah dan membuatmu sehat di mana aja. Dokter Hub sehat di mana aja. Sehat di mana aja, Dokter Hub. Aku seneng banget deh, aku baru nemuin nih aplikasi Dokter Hub. Jadi ini perawatan home service. Jadi aku bisa perawatan sekarang nggak perlu kena macet untuk pergi ke klinik, terus nggak perlu antri-antri, tapi aku tinggal pesen, terus dijadwalkan, dan datang nih insya Allah hari ini. Aku mau perawatan muka dulu, kan lagi my period gitu, lagi ada jerawat sedikit, terus pengen. Halo, assalamualaikum Mbak April, kami dari Dokter Hub. Waalaikumsalam, aduh dokter, seneng banget deh Dokter Hub udah ke rumah aku. Ya udah yuk, aku mau tahu perawatannya apa aja, terus fungsinya apa aja. Tidak, masuk. Coba ini instan, hasil langsung kelihatan. Jadi sekali penggunaan kristal Dol Pro ini sekali aja langsung udah Selesai perawatan langsung banget kelihatan. dan itu nggak ada merah-merah atau Nggak apa. ada, bisa langsung make up, bisa langsung syuting, ngapain aja. Bisa langsung live IG. Wow, kayaknya aku mau banget langsung. Alhamdulillah aku udah selesai treatment sama Dokter Hub. Jadi aku tadi ambil Crystal Doll Pro, itu oke banget. Karena aku seneng banget sama Dokter Hub ini. Ternyata protokolnya dijaga banget, datang ke rumah. Jadi aku nggak perlu bermacet-macet di jalan. Terus udah gitu juga sudah free ongkir. Jadi biaya perawatan itu udah nggak harus bayar transport lagi di Dokter Hub. Ini sih top banget lah. Jadi mood booster buat aku ibu rumah tangga gitu kan, sambil nungguin anak, terus treatment di rumah. Oke banget, jadi buat cantik pakai ini Crystal Doll Pro langsung ya kan, udah kayak boneka mukanya, siap-siap beraktivitas lagi deh sama anak-anak. Dokter Hub Estetika, perawatan di mana aja. Sehat di mana aja, Dokter Hub. Jadi hari ini gue lagi mau pesen paket peremajaan kulit dari Dokter Hub yang judulnya itu Crystal Doll Pro. Crystal Doll Pro ini katanya bisa buat nirusin wajah, terus meningkatkan kolagen, dan juga bikin wajah lebih cerah dan glowing. Jadi ini tuh home service ya, dan pas dateng nih super lengkap dong bawaannya. Mulai dari mesinnya, ranjang, selimut, sampai lampunya juga udah ready. Jadi Crystal Doll Pro itu adalah treatment, dia ada 7 tahap. Dia ada basic facial, kemudian ada abrasi yaitu pengelupasan sel kulit mati, kemudian ada peeling AHA atau BHA, kemudian ada laser NDX dengan krim karbon, ada RF untuk meniruskan pipi tembem, kemudian ada iontophoresis dan ditutup dengan ozonisasi. Jadi ini udah selesai, jadi yang bisa gue rasain banget itu adalah perbedaan di kantong mata gue, langsung kelihatan lebih cerah gitu ya, karena semalam gue begadang terus juga sempat ngantong agak sembab, tapi ini kayak muka tuh langsung berasa ketarik ke atas dan sedikit lebih tirus ya, terus juga muka dipijitin gitu loh. Terus udah deh yang terakhir mereka masukin serum glowing ke dalam kulit dan diakhiri dengan ozonisasi, jadi itu untuk mengikat racun-racun yang ada di dalam Sehat kulit. di mana aja, Dokter Hub. Halo, saya dengan Dr. Fitri dari Dokter Hub Estetika. Hari ini kita akan treatment Red Lava Pro.
Mari kita langsung ke depan. Sebelum mulai perawatan, kita konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ahli mengenai kondisi wajah kita. Kita mulai proses perawatan Red Lava Pro di rumah. Pengambilan darah untuk dipisahkan plasmanya guna memperbaiki sel kulit yang rusak, sehingga kulit menjadi cerah, glowing, serta lembab secara instan. Dapat juga memperbaiki scars atau bopeng bekas jerawat, lapisan sel kulit agar beregenerasi dengan sempurna. Untuk meningkatkan kolagen, menyamarkan noda dan kerut pada wajah. Sehat di mana aja Dokter Hap. Dokter Hap membawa kesehatan menjadi lebih dekat. Kami mendatangkan layanan kesehatan free transport ke tempat yang kamu mau. Tes COVID-19, vitamin booster, cek laboratorium, vaksinasi. Dokter Hap Mom and Baby, Dokter Shitan, di klinik dan di rumah, tempat terpercaya para artis. Dokter Hap Estetika, dan masih banyak lagi layanan kesehatan lainnya yang bisa kamu pesan dengan mudah dan membuatmu sehat di mana aja. Dokter Hap sehat di mana aja. Sehat di mana aja, Dokter Hap. Halo teman-teman, selamat sore Sohab. Perkenalkan aku Dina ya sebagai host di webinar kali ini yang berjudul Jerawat Minggat Gak Balik Lagi. Aduh, antusiasnya banyak sekali teman-teman ya. Gimana kabarnya sore ini? Cantik-cantikku. Boleh ya kalian silakan kalau komen di kolom komentar. Aku pengen tahu dong kalian dari mana aja, Jakarta mana aja ini. Alhamdulillah baik, ada Purnama Feby ya. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Dokter Hap ya, karena di webinar kali ini kita ada gift untuk 5 orang pemenang, gift voucher perawatan ya teman-teman. Ayo yang mau cantik, yang mau cantik. Teman-teman, webinar kali ini akan dibawakan oleh seorang dokter kecantikan dari Dokter Hap, Dr. Dewi Murni, yang nanti akan edukasi bareng kita, sharing-sharing, tanya jawab. Setelah di webinar kali ini, kita kan ada grupnya ya, Wajah Idaman. Tetap stay tune di situ ya, karena kita akan ada challenge 5 hari menghempas jerawat gratis dari sini. Halo kakak, kabar baik Jakarta Barat. Wah, aduh, gila kalian banyak yang mau cantik ya untuk menghempaskan jerawat. Langsung aja ya, kita panggil Dokter Dewinya. Dokter Dewi, halo, silahkan dokter. Alhamdulillah dokter, sore ini baik. Cerah banget dokter, nggak hujan di sini. Bagaimana dokter, sehat? Alhamdulillah dokter, saya udah nggak sabar menghempas jerawat-jerawat. Saya juga ada bekas jerawat dokter. Iya, saya ada bekas jerawat di sini. Enggak dok, saya hormon aja sih dok. Di mau haid mau halangan aja dok. Kayak gitu ya? Iya betul. Oke, sahabat semuanya.
Coba saya mau cek sound dulu. Kira-kira suara saya kedengeran ya? Iya teman-teman, kalau nggak masuk tolong bantu di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman semua, sebelum kita memulai webinar kali ini, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, jadi saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewi, saya adalah dokter umum dan dokter estetika ya, saya bergabung dengan Dr. Hub. Sebelumnya saya praktek estetika itu sudah dari tahun sekitar 2010, Din. Nah, jadi memang saya itu suka sama kecantikan gitu ya. Artinya memang senangnya itu sebenarnya dokternya pengennya ketemu orang sehat gitu, kerasa ketemu orang sakit gitu ya. Nah, akhirnya dari tahun 2010 itu saya menekuni dunia estetika gitu ya. Tapi saya itu tipenya memang lebih suka ngobrol sama orang gitu ya, edukasi dan lain-lainnya gitu. Nah, sekarang hari ini teman-teman semua, saya akan membawakan materi yaitu tentang gimana tips supaya teman-teman bisa menghilangkan jerawat tanpa balik lagi. Kenapa? Karena banyak sekali gitu ya teman-teman kita semua itu yang dia punya jerawat, terus habis dikasih obat jerawat, terus timbul lagi gitu ya. Bekas jerawatnya baru kering, terus timbul lagi. Nah, jadi teman-teman semua sebelum tahu dulu gimana cara ininya. Nah, teman-teman itu ada beberapa tahapan yang teman-teman harus memahami gitu ya. Apa aja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dirubah. Karena banyak hal nih, yang pertama mindsetnya harus dirubah dulu ya. Nah, mindset ini dapatnya dari ilmu pengetahuan dan edukasi yang didapat. Oke, baiklah. Sepertinya udah banyak teman kita yang gabung. Kita mulai aja sesi edukasi hari ini. Silahkan slide-nya, boleh? Oke, baik. Oke, teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan bahas tentang jerawat, ya. Jadi jerawat itu apa sih, ya? Jadi jerawat itu adalah next slide. Nah, jadi jerawat itu kalau bahasa kedokterannya acne vulgaris ya, yaitu merupakan penyakit peradangan kronik dan yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, nodul, kista, dan skar. Nah, jerawat ini terjadi ketika pori-pori kulit, tepatnya folikel rambut, itu tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, sel kulit mati, sehingga sumbatan tersebut itu menyuburkan yang namanya pertumbuhan bakteri yang disebut P. acnes gitu. Nah, next slide. Nah, sebenarnya apa aja sih penyebab jerawat? Hilang gambarnya. Oke. Jadi teman-teman, penyebab jerawat secara etiologi ya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman tahu ya gimana sih cara ngilangin jerawat saya, teman-teman harus tahu dulu apa yang menyebabkan jerawat masing-masing, karena masing-masing orang itu punya penyebab jerawat yang berbeda-beda ya. Nah, penyebab jerawat sendiri itu ada dua ya. Yang pertama adalah faktor intrinsik atau faktor dari dalam, bisa juga faktor ekstrinsik atau yang didapat dari luar. Nah, faktor intrinsik itu bisa dari genetik ya, genetik atau keturunan, bisa juga dari orang tuanya yang memang punya kulit yang mudah sensitif dan berjerawat. Nah, itu menurun ke anaknya. Lalu ras dan hormonal. Nah, ini faktor intrinsik rata-rata tidak bisa dirubah ya. Tetapi bukannya tidak bisa, tetap bisa kita kontrol gitu ya. Nah, kalau hormonal ini itu biasanya karena hormon pubertas ya, hormon androgen namanya. Nah, di sini saya pengen tahu dulu nih, siapa teman-teman di sini yang usianya masih remaja? Nah, oh, ini di kolom chat udah ada yang tanya ya. Saya dong, saya masih remaja. Oh iya, lupa saya Mbak Dina masih 17 tahun ya. Luar biasa. Iya, Mbak Dina masih puber Harus ya. remaja terus dong. Remaja terus ya.
Oke, sip. Nah, lalu faktor selanjutnya adalah faktor ekstrinsik atau dari luar. Nah, faktor dari luar ini ada beberapa ya. Yang pertama karena stres. Nah, di sini siapa yang biasanya nih, saya biasanya nggak berjerawat dok, tapi beberapa minggu ini jadi berjerawat karena kurang tidur, begadang terus, ngerjain skripsi atau ngerjain kerjaan gitu ya, jadi timbul jerawatnya. Atau faktor iklim, suhu atau kelembapan. Nah biasanya perbedaan iklim gitu ya, misalnya biasa tinggal di daerah Eropa nih yang biasanya dingin terus gitu kan, terus tiba-tiba pindah ke Indonesia yang iklimnya lebih panas, lebih lembab gitu ya, sehingga mudah terjadi penyumbatan pori dan akhirnya bisa menyebabkan jerawat. Lalu yang paling sering lagi nih karena kosmetik. Nah, pemilihan kosmetik bagi teman-teman yang mudah berjerawat gitu ya, itu harus dipilih gitu, karena banyak kosmetik itu yang memang sifatnya komedogenik atau yang dia itu menyebabkan penyumbatan gitu. Jadi teman-teman pilih kalau sedang berjerawat, cari kosmetiknya yang non komedogenik, artinya yang base-nya itu bukan yang oil ya, base-nya itu bukan yang terlalu padat seperti itu. Lalu yang paling sering ini karena makanan ya, karena lifestyle, apa yang dimakan itu biasanya yang paling sering junk food. Nah, siapa di sini yang hobinya makan junk food? Yang setiap hari makanannya beli di GoFood, di GrabFood gitu ya. Nah, itu bisa memicu produksi minyak berlebih di kulit. Lalu makanan-makanan olahan susu atau keju, ya itu juga mempengaruhi ya. Setelah itu ada lagi makanan tinggi gula sama karbohidrat olahan ya, yang manis-manis, coklat dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi penyebab atau pemicu. Lalu obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini banyak ya teman-teman. Jadi obat-obatan seperti obat kortikosteroid, mungkin teman-teman yang sedang menjalani terapi peradangan lama gitu ya, memakai kortikosteroid, atau obat-obatan seperti obat antidepresi atau litium seperti itu ya, itu bisa menyebabkan jerawat juga. Jadi teman-teman semua, kalau udah tahu nih pemicu atau penyebab jerawatnya apa, langkah pertama yaitu teman-teman harus menghindari penyebabnya ya, harus menghindari penyebabnya. Kalau faktor yang dari dalam tidak bisa dirubah, tetap bisa kita bisa kontrol seperti itu. Kalau sebenarnya pembahasan intrinsik masalah genetik ini nanti panjang ya. Oke, next slide. Oke, nah ini sebelum kita memahami tentang jerawat ya, ini ada gambar anatomi kulit. Nah, anatomi kulit ini, kulit kita terdiri ada berlapis-lapis nih. Yang lapisan paling atas namanya epidermis, yang lapisan bawah namanya dermis. Nah, untuk epidermis itu sendiri aja ada 7 lapis nih teman-teman. Nah, di kulit itu ada folikel rambut ya, di mana folikel rambut itu dia terpasang ya seperti ini. Ada yang namanya kelenjar minyak. Pointer. Oke. Jadi ada kelenjar minyak nih yang kuning-kuning di samping rambut ya. Nah, kalau misalnya ada kotoran masuk nih lewat si rambut. Nah, masuk lewat rambut sini, atau sel-sel kulit matinya nggak keluar karena tertutup oleh si kotoran gitu ya. Nah, akhirnya si kelenjar minyak ini kan dia mengeluarkan minyak ya untuk melembabkan kulit kita. Nah, akhirnya nggak tersalurkan nih minyaknya. Nah, akhirnya jadilah penumpukan sama peradangan. Awalnya mungkin terjadi yang namanya komedo aja ya, komedo yang nggak merah gitu ya, yang tidak meradang. Tapi lama kelamaan itu akan menjadi besar gitu ya, peradangannya besar, apalagi kalau pori-porinya benar-benar ketutup sama sekali nggak kebuka. Nah, itu bisa
menjadi namanya papul. Nah, kalau papul tambah gede nanti bisa menjadi pustul ya, isinya ada pusnya atau ada nanahnya. Nah, sering kan kalau jerawat terus ada nanahnya seperti itu. Nah, next slide. Oke. Nah, di sini teman-teman ini ada tipe-tipe jerawat ya. Ini macam-macamnya, ada yang blackhead, ada yang lesi non inflamasi. Inflamasi itu peradangan ya. Ada lesi yang peradangan, ada lesi yang non peradangan. Nah, yang non peradangan ini ada dua, ada komedo hitam sama komedo putih yang sering kita punya ya. Biasanya sih kalau orang awam nggak sebut ini jerawat ya, tapi ini sebenarnya bakal jerawat. Namanya jerawat juga gitu. Ya, ada blackhead, ada whitehead. Nah, ini kalau misalnya kita rutin bersihin mukanya, ini gampang keluarnya blackhead sama whiteheadnya. Oke, nah lalu selanjutnya untuk lesi yang peradangan itu ada 4 ya, 4 tipe. Ada papul ya, papul seperti ini. Nah, jadi si papul itu dia sifatnya masih apa ya, peradangan awal sebenarnya. Nanti lama-kelamaan kalau bahasa orang ini mah mateng gitu ya. Kalau mateng, nah dia nanti akan memproduksi namanya pus atau apa namanya? Pus itu nanah ya, bernanah, nah menjadi pustul. Nah, atau kalau misalnya komedonya itu apa artinya? Nggak ketutup gitu ya. Nggak ketutup, maksudnya ya ketutup gitu, artinya pori-porinya benar-benar sama sekali nggak ada ruang. Nah, itu bisa peradangannya itu di dalam gitu, membentuk kista namanya. Jadi kalau kista itu dia pustul tapi dia adanya di dalam gitu. Jadi kalau misalnya dari luar nggak kelihatan gitu ya, tapi kalau kita pegang dia berjendol di dalam. Atau bisa jadi nodul. Nah, nodul sama kista kurang lebih mirip, hanya nodul lebih besar aja gitu. Oke, next slide. Nah, sekarang klasifikasi jerawat. Nah, jadi yang tadi kan tipe-tipe jerawat, sekarang klasifikasinya nih. Klasifikasinya itu ada akne ringan, akne sedang, atau akne berat. Nah, untuk akne ringan sendiri itu lesinya, komedonya kurang dari 20. Nah, coba dihitung ini teman-teman, masuk klasifikasi mana? Masuk yang ringan, sedang, apa berat ya. Kalau ringan komedonya kurang dari 20, kalau sedang itu 20 sampai 100 ya. Dan total lesinya 30 sampai 100 lesi itu akne sedang. Kalau akne berat itu total lesinya lebih dari 125 ya. Nah, siapa tuh yang ngitungin jerawatnya? Oke, teman-teman semua, next slide. Nah, sekarang gimana cara tata laksananya nih? Nah, jadi tata laksananya ada 3 ya. Yang pertama tata laksana umum. Jadi pada jerawat itu memang yang paling penting itu adalah edukasi, komunikasi, sama informasi ya. Jadi kalau teman-teman lagi mau mengkonsulkan jerawatnya, mau ngurangi jerawatnya, itu harus ada komunikasi interaktif sama dokter yang merawatnya ya. Apalagi untuk jerawat yang besar-besar ya, jerawat namanya jerawat yang ngumpul gitu ya, kongloblata namanya. Nah, selanjutnya adalah tata laksana medikamentosa. Jadi sebenarnya kalau masuknya jerawatnya itu jerawat ringan aja, itu pakai tata laksana umum juga sebenarnya bisa ya. Nah, medikamentosa itu bisa obat yang dioles, bisa juga obat yang diminum. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau hasil yang maksimal dan cepat, itu teman-teman bisa melakukan treatment atau tindakan untuk jerawatnya ya. Next slide. Oke, sekarang tata laksana umum. Jadi prinsip umumnya itu diperlukan kerjasama antara dokter, pasien, atau kita sebut juga KIE ya, konsultasi, edukasi, dan informasi. Harus berdasarkan penyebab atau faktor pencetus. Jadi setiap jerawat pencetusnya lain, berarti tata laksananya juga lain ya. Dan berbeda juga
berdasarkan keadaan klinis serta aspek psikologisnya. Next slide. Nah, sekarang untuk KIE-nya dulu ya, komunikasi, informasi, dan edukasi, karena ini hal yang paling fundamental dan paling dasar. Yang pertama, untuk kebersihan muka, ya, karena si jerawat ini timbulnya karena si infeksi bakteri, jadi yang harus diutamain adalah cuci mukanya. Nah, sehari itu minimal 2 kali. Kalau kondisinya sangat meradang gitu ya, nggak boleh terlalu sering-sering juga gitu ya, pokoknya 2 kali gitu. Kalau misalnya keluar rumah atau memang pakai make up tebal, mungkin bisa kita kondisikan sesuai sama kebutuhan gitu ya. Dan yang paling penting nih, tangannya jangan gatel. Siapa di sini yang kalau punya jerawat nih dipegangin terus ada? Jadi jerawat tuh jangan dipegangin ya, dia nggak bakal kemana-mana. Atau dipegangin berharap jerawatnya hilang juga nggak akan bisa ya. Jadi harus kurangin nyentuh bagian jerawat, karena tangan kita juga media transmisi ya, media transmisi dari bakteri tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak penting-penting banget ya, artinya tidak ada acara atau yang mengharuskan teman-teman memakai make up, kurangin aja untuk pemakaian make up, karena make up itu dia seperti cover aja ya, cover aja. Oke. Ini kita mau tanya jawab atau gimana? Oh, lanjut. Oke, lanjut dulu. Oke. Ini meeting chatnya saya nanti untuk pertanyaannya nanti akan kita jawab di setelah sesi ini berakhir ya. Oke. Saya kayaknya banyak yang excited banget ya. Excited banget tanya-tanya. Saya juga udah nggak sabar pengen jawabin satu-satu ya. Oke, teman-teman. Dan harus hindari skincare ya. Jadi banyak nih teman-teman itu kadang memilih skincare pengen glowing gitu ya, membeli skincare yang sifatnya mencerahkan, nah ujung-ujungnya malah jerawatan. Nah, dan yang tadi saya sebutkan juga harus menghindari pemicu atau penyebab, utamanya dari makanan ya. Harus hindarin makanan-makanan pemicu seperti yang tinggi lemak, junk food, tinggi gula, dan makanan pedas gitu ya juga pengaruh. Dairy product seperti keju olahan, susu dan sebagainya. Dan harus diet gizi seimbang. Jadi teman-teman harus mencukupi asupan nutrisi hariannya, harus mencukupi serat harian, konsumsi buah sama sayuran yang tinggi antioksidan ya. Karena buah-buahan dan sayuran yang tinggi antioksidan itu akan bisa mengurangi peradangan. Nanti kalau teman-teman semua ikut komunitas kita ya, nanti kita akan kasih tips dalam 5 hari dan apa saja yang harus teman-teman makan, harus teman-teman buat gitu ya untuk mengurangi peradangan jerawat. Nanti akan kita share lebih lanjut di komunitas Wajah Idaman. Jadi pastikan teman-teman untuk masuk ke dalam grupnya, oke? Nah, dan kalau misalnya teman-teman berada di dalam kondisi yang stres gitu ya, karena pekerjaan, karena dikejar deadline gitu ya, nah itu juga harus dikontrol. Jadi teman-teman bisa mengambil waktu me time atau kalau misalnya memang begadang terus gitu ya, harus menyediakan waktu untuk ini, kalau nama kata orang sekarang mah harus healing gitu ya. Jadi harus mengelola stres, istirahat yang cukup ya, tidur cukup minimal sehari 6-8 jam, cukup hidrasi, cukup minum air putih, karena banyak sekali teman-teman yang mudah berjerawat karena kurang hidrasi, kurang minum gitu ya. Dan pada saat teman-teman memilih perawatan itu hindari scrubbing atau menggosok wajah secara berlebihan ya, apalagi kalau misalnya jerawatnya lagi mentul-mentul gitu, merah-merah, terus gak sabar digosokin pakai scrub gitu kan, jangan ya. Dan yang paling penting sabar dalam masa pengobatan. Banyak nih teman-teman yang kurang sabar gitu ya, wah pakai krim ini gak ngaruh, baru 3 hari ganti krim lagi gitu ya, baru seminggu nggak ngaruh ganti lagi gitu ya. Jadi harus sabar
Apalagi kalau misalnya penyebabnya udah ketemu, tinggal kita koreksi dari penyebabnya aja. Oke, next slide. Nah, selanjutnya nih, paling sering, paling banyak, sering namanya breakout. Nah, breakout itu istilah istilah kedokteran ya dari kulit yang dia timbul masalah gitu ya, bisa timbul jerawat yang jadi lesi di kulitnya tambah parah akibat lepas obat racikan dokter gitu ya. Nah, di sini ada beberapa orang gitu ya yang mungkin dia memasarkan sebuah krim gitu ya, tetapi krimnya ini sebenarnya racikan dokter, tetapi nggak ketemu sama dokternya. Nah, kalau nggak ketemu sama dokternya, dia pakein krim ini sama temennya yang lain gitu ya, belum tentu temennya cocok gitu, belum tentu sesuai artinya. Kadang kita sama teman kita itu punya masalah yang sama, jerawat juga, tetapi penyebabnya berbeda, pastinya obat racikannya berbeda juga. Nah, jadi bagi teman-teman, apalagi yang pakai krim pemutih ya, paling sering nih, paling banyak krim merkuri lah, krim apa, terus dengan pemakaiannya tanpa pengawasan yang benar gitu ya, akhirnya begitu berhenti krimnya langsung jerawatan gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan ketergantungan ya, itu lebih kepada efek dari si obat ini itu dia si kulit kita gitu ya, kulit kita itu kan punya yang namanya bala tentara nih, bala tentara sel-sel darah putih, limfosit gitu ya. Jadi kalau dia dikasih sesuatu bahan yang tidak diperlukan oleh muka gitu ya, jadi dia menyerang, dia menyerang obat yang dipakai gitu. Begitu lepas gitu, dia akan lebih parah, akan kelihatan gitu, proses peradangannya akan kelihatan. Nah, biasanya obat-obat tersebut itu mengandung yang namanya kortikosteroid ya, yang biasanya memang dipakai oleh racikan para dokter gitu, dokter-dokter estetika, dokter kulit gitu ya. Tapi pemakaian itu benar-benar harus dalam pengawasan dan cara pakai yang benar gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang dalam pengobatan dokter atau krim racikan dokter, ini beda ya, ada krim racikan yang bersifatnya obat, ada skincare ya, skincare yang sifatnya ini memang makanan untuk kulit gitu. Ini jadi terminasi yang berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman kira-kira memakai obat yang ada kandungan kortikosteroidnya, itu teman-teman nggak boleh langsung lepas ya, nggak boleh langsung lepas obat dokter. Teman-teman harus kontak sama dokternya, kasih tahu kalau misalnya teman-teman, dok saya kayaknya pengen ganti perawatan gitu ya. Jadi nothing tulus gitu. Jadi kasih tahu aja sama dokternya bahwa dokter saya tidak ingin memakai krim dokter lagi misalnya seperti itu. Jadi dokternya akan mengarahkan gimana supaya obatnya itu teman-teman bisa lepas obat dokter dengan aman, yaitu dengan cara tapering off. Nah, tapering off ini harus dikurangi secara bertahap ya, karena ada beberapa obat-obat dokter itu yang sifatnya dia nggak boleh langsung lepas. Karena tapering off ini untuk mengurangi efek rebound dari tubuh, dari kulit kita gitu ya, supaya tidak menyerang balik dan tidak menimbulkan lesi yang lebih parah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai skincare baru tapi pakai obat dokter juga, itu skincare barunya itu harus dipakai juga secara bertahap gitu ya. Jangan langsung ganti sepaket gitu. Ganti sepaket, langsung paket yang ini, terus tiba-tiba lepas obat terus pakai yang baru, tahu-tahu kok malah ini gitu ya. Jadi harus membeli skincare sesuai jenis kulit dan masalah kulit yang sedang diderita, dan jangan lupa berkonsultasi dengan dokter. Next slide. Nah, sekarang ini tata laksana medikamentosa ya, ini sih sekilas aja teman-teman. Jadi intinya semakin parah lesi jerawatnya, obatnya akan semakin banyak ya. Kalau kategori ringan itu bisa pakai retinoid topikal aja gitu ya, teman-teman bisa beli bebas. Kalau misalnya bentuknya udah kayak pus atau pustul, itu bisa pakai antibiotik yang dioles saja. Nah, kalau kategori sedang gitu ya, itu bisa kita tambahkan obat
obat racikannya itu ya dengan yang namanya kandungan BPO seperti itu. Kalau misalnya gede-gede nodul gitu ya, itu bisa kita lakukan treatment biar cepat gitu ya. Jadi kita kasih injeksi anti radang sama antibiotik gitu ya. Dan kalau misalnya gede-gede berat gitu ya, itu harus juga pakai minum obat antimikroba atau antibiotik juga. Next slide. Nah, jadi teman-teman semua, bagi yang mungkin belum punya ya obat-obatan untuk jerawat, ini kita punya formula yang namanya dari Linktetic. Nah, Linktetic ini kita punya krim total jerawat yang namanya Acno Hero. Itu sudah diracik sama dokternya, tapi ini bisa dipakai sama semuanya ya. Jadi aman gitu. Bisa dipakai secara aman asal teman-teman memakainya dengan sesuai sama anjuran. Lalu ada Eye Bright Wash untuk akne ya. Ini juga diformulasikan untuk mengurangi peradangan, dan ada serum anti jerawat, dan ini juga bisa mengurangi bekas jerawat. Nah, untuk informasi lanjut tentang Linktetic nanti bisa langsung konfirmasi sama adminnya ya yang ada di grup. Oke, next slide. Nah, sekarang masalah treatment nih. Nah, untuk treatment jika teman-teman sudah masuk fase jerawatnya itu masuk ke fase agak berat gitu ya, sedang ke berat. Nah, itu harus ada tindakan lanjut seperti kita penyuntikan anti radang, terus ada ekstraksi komedo, terus bisa juga laser, elektrosurgery gitu ya, krioterapi kalau emang kayaknya jerawatnya bandel banget ya, jerawat batu gitu ya, harus di krioterapi gitu. Terus bisa juga dengan terapi dengan sinar ya, atau chemical peeling atau peeling dengan zat kimia. Next slide. Oke. Nah, di sini di Dr. Hub Estetika kita punya yang namanya Acno Hero Pro Treatment, teman-teman semua. Dan ini ada beberapa tahapan ya. Jadi tahapan pertama teman-teman akan di facial dasar dulu, facial dasar jerawat. Setelah itu nanti akan dipeeling pakai salicylic acid 30% untuk mengeringkan jerawat ya, meringankan komedo dan mengurangi produksi minyak, dan akan diinjeksi akne, penyuntikan serum dan anti radang antibakteri ke dalam jerawat ya, supaya langsung kempes jerawatnya. Ini ngempesin jerawatnya dalam hitungan jam nih. Ya, ini memang cepat gitu ya. Misalnya kita tindakan siang, terus besok paginya biasanya udah pada kempes gitu. Dan dilengkapi dengan fototerapi sinar biru yang bersifat anti radang, mengecilkan pori dan mencegah munculnya noda bekas jerawat. Oke, untuk link perawatannya, untuk pertanyaan lebih lanjut bisa nanti komunikasi sama adminnya. Next slide. Nah, sekarang pertanyaannya nih, gimana supaya jerawatnya nggak muncul lagi? Jadi supaya jerawat nggak muncul lagi, itu ada 3 hal yang harus kita pahami ya. Jadi yang pertama harus meningkatkan kesehatan skin barrier atau bagian dasar kulit ya, teman-teman semua. Jadi kesehatan skin barrier itu, jadi kan tadi teman-teman udah lihat ya, kulit itu kan ada beberapa lapis gitu. Nah, kalau pada saat kulit kita berjerawat itu kan dalemannya terjadi peradangan, udah ancur-ancuran gitu lah ibaratnya gitu ya. Terus kelenjar minyaknya pecah gitu. Dan lapisan bawah kulit ini harus kita sehatkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kesehatan skin barrier ini banyak tahapannya sih teman-teman. Intinya nggak cukup hanya dari luar aja, tapi dari dalam juga harus diperbaiki. Dan yang paling penting menghindari pemicunya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, yang paling umum sih masalah kebersihan atau higienis, masalah hygiene gitu ya. Nah, kalau masalah hygiene ini apalagi misalnya anak-anak muda kan biasanya pada pakai dari handphone ya, dari layar handphone bisa. Coba diperhatikan dari mana yang menyebabkan kulit kita mudah berjerawat gitu ya, dari alas bantal bisa dan segala macam. Dan yang paling penting harus modifikasi gaya hidup ya. Jadi kalau teman-teman
masalah kegemukan, obesitas juga bisa mempengaruhi si hormon ya, hormon estrogen, sehingga dia bisa meningkatkan, memicu si kelenjar minyak produksi lebih banyak. Nah, jadi harus modifikasi gaya hidup, harus dirubah pola makannya supaya kulitnya juga lebih sehat. Next slide. Oke, jadi teman-teman semua di sini itu dari Dr. Hap Estetika kita juga punya treatment yang sifatnya itu memperbaiki skin barrier ya. Namanya copper. Oh, ini copper peptida ya. Oke, jadi saya mau bicara dulu nih, ada sekarang itu namanya zat ya, namanya copper peptida, yaitu dia itu memiliki kemampuan untuk mempercepat penyembuhan luka, memiliki efek anti peradangan dan memicu produksi kolagen sehingga bisa meremajakan kulit, dan isinya juga dia sifatnya sebagai antioksidan. Nah, sehingga dia bisa mengikat radikal bebas, jadi kulit kita bisa lebih sehat gitu. Dan ini salah satu metode treatment yang masa kini ya, yang canggih itu untuk meningkatkan kesehatan skin barrier, karena kandungan copper peptida ini juga bisa memicu produksi elastin, glikosamiноglikan hingga proteoglikan, itu untuk memperkuat kondisi skin barrier supaya kulit terhindar dari berbagai macam masalah. Nah, jadi suntikan copper peptida ini bisa menyehatkan si kondisi bawah kulit kita itu supaya tidak mudah berjerawat nih teman-teman, gitu ya. Nah, next slide. Di Dr. Hap ya, Dr. Hap Estetika kita punya treatment yang namanya Acne Copper Pro. Jadi Acne Copper Pro ini suntikannya itu terdiri dari dua macam isi ya, ada dua macam isinya, dan ini bukan obat-obatan ya teman-teman ya. Tadi kan saya ngomongin masalah dia sifatnya adalah skin food gitu. Kalau obat dokter, racikan dokter kan dia untuk treatment untuk penyembuhan ya, untuk mengurangi gejala. Tapi kalau Acne Copper Pro ini dia sifatnya skin food ya, isinya ada copper tripeptide sama polipeptida. Jadi copper tripeptide bekerja dengan cara mengikat ion koper atau tembaga yang juga merupakan salah satu komponen pemicu radikal bebas dan peradangan pada jerawat. Nah, sedangkan polipeptida sendiri itu dia bersifat growth factor ya. Nah, jadi growth factor ini dia dapat mempercepat sinyal antara sel-sel di kulit. Ada yang bocor nih suaranya. Sehingga replikasi sel jadi bekerja lebih optimal. Jadi si polipeptida ini akan memicu pertumbuhan sel-sel kulit baru gitu ya. Dan kedua kandungan injeksi Acne Copper ini itu membantu menghilangkan peradangan yang disebabkan oleh bakteri P. acnes dan mencegah timbulnya jerawat baru dan menghilangkan noda bekas jerawat juga, serta memperbaiki sel kulit yang rusak atau skar akibat jerawat. Dan bonusnya wajahnya akan lebih kinclong gitu. Oke, next slide. Nah, jadi teman-teman semua, untuk informasi pemesanan yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa langsung ke websitenya. Dan kalau sudah pada teman-teman yang follow ya, bisa nanti lebih lanjut berkonsultasi atau tanya-tanya untuk itunya. Oke, next slide. Oke, teman-teman semua. Oh, udah ya, Din? Iya, nih saya kalau nggak ada timekeeper bisa sampai maghrib nih ngomongnya. Oke, teman-teman semua, itu saja saya kembalikan ke Dina. Silakan, Din. Oke teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Sebelumnya boleh dong kameranya Kita sapa dulu semuanya sama Dokter Dewi. Hai, halo. Boleh dong kameranya dulu. Oke. Ini ada tetangga aku tuh, Bu Ida. Hai, Bu Ida. Jadi malu. Oke. Teman yang pertanyaan ya dok ya. Oke. Udah antusias banget dok. Wih, luar biasa. Oke. Teman-teman, di sini kita dapat hadiah ya untuk 5 orang pemenang. Tapi kabar terbaiknya ada hadiah tambahan, nanti akan diundi secara acak yang sudah follow Instagramnya Dr. Hap. Yang udah follow boleh di follow dulu, yang belum follow nanti ada hadiah treatment gratis teman-teman dari kita.
untuk satu orang pemenang ya diacak karena dia akan diumumkan di Instagram Dokter H. Untuk 5 orang pemenang yang berkesempatan untuk memenangkan hadiah juga akan kami umumkan di Instagramnya Dokter H ya dok ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama dokter dari Kak Jaktim dok. Pengenangannya dokter dan tidak bisa pakai obat jerawat di pasaran, dan apakah itu disebut juga jerawat hormon dok? Oke, Kak Asti, terima kasih pertanyaannya. Jadi jerawat nodul itu kan tipenya ya. Jadi kalau nodul itu dia awalnya si komedo tertutup gitu. Terus lama-lama dia membesar karena di bawahnya ada pus ya, ada bernanah gitu. Nah sebenarnya kalau pertanyaan bisa nggak pakai krim aja? Bisa gitu. Asal teman-teman mau mengurangi tadi pemicu KIE yang tadi kita sebutkan, teman-teman lakuin gitu ya, Kak Asti lakuin, dan harus sabar, memang harus sabar. Nah setelah itu kalau misalnya apakah yang penting kalau teman-teman misalnya Kak Asti mau beli obat di pasaran, yang penting memang yang kandungannya itu sesuai gitu, sesuai sama jerawatnya, karena kan ada yang punya antimikroba gitu ya, ada yang isinya antibiotik, ada yang isinya hanya sifatnya mild aja gitu. Mild artinya hanya untuk perawatan esensial saja gitu. Jadi kalau udah nodul harus ada yang mengandung antibiotiknya gitu ya, minimal obat total jerawat yang mengandung BPO ya, BPO atau salicylic acid, bisa juga atau kandungan keduanya. Dan kalau misalnya itu jerawat hormon atau tidak, nodul nggak harus jerawat, karena nodul tidak harus jerawat hormon gitu. Jerawat karena hormon itu ditandai biasanya karena ada hubungannya misalnya dengan siklus mens, ada hubungannya dengan usia nih masih puber atau segala macam gitu ya. Jadi itu etiologinya berbeda. Kalau nodul tipe jerawat, kalau si hormon ini penyebabnya. Untuk mengetahui apakah disebabkan hormon atau tidak, ya biasanya ada tanda-tandanya, apa karena hormon stres, apa karena berhubungan sama jadwal mens, atau berhubungan sama puber atau enggak gitu ya. Oke, itu penjelasan dari kita boleh satu ya untuk konsul langsung dok sama dokter di sini on cam ya dok. Kita pilih. Boleh. Teman-teman, siapa ayo. Yang bersedia siapa? Wah, Kak Meisela kayaknya ya. Hai. Halo dok, assalamualaikum. Hai Kak Mei. Halo Kak Dina. Halo. Gimana nih Kak Dina? Kak Mei. Jadi gini dok, saya mau nanya. Ya, jadi saya mau nanya, saya domisili dari Jakarta, nama saya Meisela. Jadi gini dok, saya mau nanya untuk masalah skincare itu kira-kira masa purgingnya dari skincare baru ke skincare lama itu berapa dok? Terus juga kan sekarang lagi zamannya retinol ya dok, gitu. Kira-kira itu retinol itu sebenarnya baik ya sih dok untuk perawatan untuk wajah yang berjerawat kayak gitu dok? Terima kasih dok. Oke, pertanyaannya oke juga nih, kayaknya Mbak Mei udah ini ya, banyak mengikuti, kayaknya penggiat skincare nih karena pertanyaannya langsung retinol gitu. Nah jadi Kak Mei, untuk tadi apa pertanyaannya saya lupa. Oh ya, jadi Kak Mei untuk si purging karena dari skincare satu ke skincare kedua itu memang tidak ada yang bisa memastikan berapa lamanya, nggak ada yang bisa memastikan gitu ya. Jadi Kak Mei itu harus pakai cara yang berbeda, karena yang tadi saya bilang kalau lepas obat dokter itu nggak bisa langsung lepas gitu aja. Jadi lepasnya harus bertahap, dan kalau misalnya kakak mau pakai skincare baru itu nggak bisa langsung sepaket ganti. Jadi diganti dulu satu-satu. Misalnya dicoba switch gitu ya, dicoba switch dulu untuk buat sabun cuci mukanya. Terus misalnya pakai obat sabun cuci mukanya nggak masalah nih, ganti lagi satu sunscreennya gitu. Sampai yang terakhir krim malamnya, karena krim malam
biasanya yang lebih sering memicu purging ya, karena pergantian skincare seperti itu. Karena beberapa skincare, apalagi misalnya skincare dokter atau misalnya teman-teman ada yang sedang perawatan dokter, itu mengandung corticosteroid gitu ya dalam jumlah tertentu, dan itu nggak bisa langsung lepas gitu. Jadi cara tapering off-nya itu bisa secara bertahap. Jadi misalnya setiap hari pakai, nah besoknya nanti pakainya minggu kedua kalau misalnya mau lepas dijarangin jadi 3 hari sekali, terus minggu selanjutnya dijarangin jadi 4 hari sekali, seperti itu untuk mengakalinya ya. Dan untuk retinol sendiri itu memang banyak manfaatnya, bukan cuma untuk si jerawat aja. Jadi si retinol itu dia itu salah satu zat untuk, kan dia derivat dari vitamin A sebenarnya ya. Nah, jadi dia kerjanya itu memperbaiki si kulit nih supaya dia regenerasi gitu. Dan si retinol ini juga punya sifat eksfoliasi gitu ya. Eksfoliasi, jadi dia bisa juga untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan segala macamnya. Dan bisa dipakai itu mulai usia di atas 20 tahun, karena untuk memperbaiki lebih ke untuk memperbaiki si kondisi kulit, di kondisi bawah kulit sih sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk si jerawat aja. Ada beberapa orang yang tidak cocok gitu ya, dia pakai retinol malah tumbuh jerawat itu makin ini. Jadi karena yang tadi saya udah jelasin, karena butuh adaptasi si kulit ini terhadap zat-zat baru. Apalagi kulit-kulit yang sensitif, tidak semuanya cocok pakai retinol. Jadi itu perlunya konsultasi sama si dokternya langsung gitu ya. Oke, paling itu aja. Semoga cukup. Selanjutnya ada lagi, Mbak Dina? Teman-teman sebelumnya maaf ya Dokter Dewinya nggak oke tapi masih tetap lanjut ya Dok ya, meskipun nggak oke. Oke, lanjut ya. Siapa nih yang mau langsung konsultasi sama Dewi? Kakak Kartika ada masih di sini. Tolong dong Kak, Kartika. Halo Kak. Ada orangnya. Hai Kak Kartika. Salam kenal, sehat selalu ya. Salam kenal Kakak. Boleh Kak, langsung dengarkan aja. Iya, Dok, sebenarnya tadi untuk mengatasi bekas jerawat yang hitam dan kemerahan, tapi masih ada timbul jerawat nih yang aktif gitu Dok. Itu gimana ya Dok? Nah, oke. Jadi pengen ngurangin bekas jerawat, tapi jerawat timbul lagi atau masih ada? Masih ada Dok, tapi aku masih timbul ada. satu, nanti hilang, nanti timbul lagi gitu Dok. Oke. Jadi Kak Kartika, kalau misalnya jerawatnya hilang timbul seperti itu, pertama ya prinsip pertamanya itu kita beresin masalah jerawatnya dulu gitu. Karena kan memang perawatan si jerawat ini kita mesti sabar gitu ya. Jadi jerawatnya benar-benar sampai tuntas dulu, dan kalau dia timbul lagi berarti ada pemicunya. Nah, biasanya skincare yang dipakai gitu ya, itu mengandung ada beberapa bahan pencerah gitu ya, kayak arbutin, kojic acid dan segala macamnya, itu yang memicu si jerawat itu muncul. Jadi kalau kakak lagi pengobatan jerawat, benar-benar fokus buat ngurangin jerawatnya dulu, untuk ngilangin jerawatnya dulu. Jangan dulu buru-buru pakai pencerah karena nggak sabar sama bekas jerawatnya gitu. Jadi pastiin cepet dulu, maksudnya fokus dulu untuk ngurangin jerawat. Kalau jerawatnya udah pada kempes semua, baru tinggal bekas-bekasnya gitu ya, baru kita treatment untuk kita pakai krim untuk mencerahkan, seperti itu. Oke Dok, Nah, pertanyaan jadi- kedua Dok ada lagi. Kalau kita nih udah rajin cuci muka Dok, tapi Iya. tuh suka ada timbul kayak bisul jerawat gitu loh Dok. Itu tuh perlu nggak sih kita pakai obat yang anti akne yang Kotel itu Dok? Oke, udah rutin cuci muka tapi masih timbul jerawat.
berarti ada faktor pemicu lain selain kebersihan gitu ya yang bikin timbul. Bisa dari selain skincare bisa dari makanan, ya paling sering dari makanan. Jadi harus pakai totol jerawat ya nggak apa-apa, ditotol aja gitu, ditotol jerawat gitu kan pagi sore sebelum memakai krim pagi atau krim malamnya seperti itu. Jadi tetap diobatin seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya ya, sangat membantu Oke, sekali. ya sama-sama Kak Kartika. Oke, Terima kasih, Dina. Oke dok, ada lagi? mau lanjut atau Berapa berapa orang orang lagi? lagi dok? Boleh yang oh iya, boleh berapa aja. Ini banyak yang tunjuk tangan nih. Yang Hari ini yang di webinar ini pertanyaan yang belum sempat dijawab, kita masih buka di grup wajah idaman ya, gratis untuk 5 hari ke depan. Kita ada Oh. challenge. Ini ada Sulis. Ini kita jawab semuanya apa gimana? Boleh. Oh iya, Mbak. Oke, yang boleh. nggak Yang boleh di kita chat jawab dulu di ya. grup ya. Oh, oke, boleh. Yang di kolom chat aja dulu kali ya. Oke, siap. Oke, siap. Kak Suli. Pertanyaannya. Kakak Sulis dari Jakarta ya, Dok? Oke. Pertanyaannya tentang Sama ya? Oh iya, benar. Sama ya. Urging masa pergantian skincare. Oke, ini udah ya. Oke, ada lagi nextnya? Wah, ada Kamala dari Hai Kamala. dokter izin tanya. Oke. Wah, masih sama teman. Wih. Paling muda Masya kayaknya Allah. di video kali ini. Nah, ini 11-12 sama Dina kan? Dina kan 17. Nah, ya Dina 17 nih ada siapa namanya? Adik saya dok itu. Ade ya, Ade. Bukan Besti, bukan. Adik saya. Ade. Jadi Dok, saya pernah sakit dan itu tumbuh bintik-bintik seperti jerawat di wajah. Saya selepas dari sakit itu saya malah jerawatan. Boleh dijelaskan? Sebelum sakit dia bintik-bintik doang loh. Pas Oke. sakit dia malah muncul jerawat. Itu faktor apa dok? Obat atau apa dok? Boleh dok? Tunggu. Pertanyaan pertamanya itu bintik-bintik seperti jerawat itu sudah berapa lama? Dan habis sakitnya itu sakit apa? Dan obat apa yang diminum? Nah, coba dijawab dulu. Gimana nih Kak Namira? Karena saya harus tahu dulu nih habis sakit apa, terus obat apa yang diminum gitu ya. Karena kalau hanya sekilas datanya itu aja gitu ya, itu bisa karena sebelumnya bintik-bintik di muka itu karena komedo tertutup gitu ya, komedo tertutup. Nah setelah mungkin sakit, stres gitu ya, hormon kortisol meningkat, terus produksi minyak berlebih, nah itu akhirnya jadi jerawatan setelahnya. Bisa juga dari obat-obatan yang diminum, makanya saya perlu data lebih lengkap dulu nih. Jadi datanya itu udah berapa lama whitehead-nya gitu ya, dan habis sakit apa dan obatnya apa aja gitu. Jadi kalau datanya hanya itu mungkin hanya itu aja jawaban saya gitu, karena itu wajar terjadi biasanya kalau misalnya tadinya whitehead terus stres jadi malah timbul habis sakit jerawatnya malah timbul seperti itu. Oke. Udah ada datanya, Mbak? Mbak Dina? Belum Ada dokter. ya? Belum ya? Oke. Iya, kita No next problem, aja kita deh. next saja. Iya. Oke. Siapa lagi? Kakak Sulis mau konsul langsung buka dengan dokter Dewi, boleh silakan? Boleh? Boleh. Halo, salam kenal. Halo. Salam kenal. Iya, salam kenal Dok, Kak saya mau Sulis. nanya, untuk Iya. kulit yang sensitif berjerawat, yang kita obatin jerawatnya atau skin barrier-nya ya? Atau memang Nah. dua-duanya dok? Oke, bagus sekali pertanyaannya Kulit sensitif. dokter. Iya, sebenarnya kulit sensitif itu indikatornya banyak gitu ya. Nah, kulit sensitif sendiri itu karena skin barrier yang kurang baik sebenarnya.
Nah, jadi mana dulu yang diobatin? Pastinya jerawatnya dulu gitu ya. Dan kalau misalnya tergantung nih ibunya, kalaupun mau kalaupun mau langsung bersamaan gitu ya, bersamaan meningkatkan skin barrier sama jerawatnya juga bisa sebenarnya. Karena misalnya krim-krim yang mengandung pelembab kayak ceramide gitu ya, itu juga sebenarnya diperlukan sama orang yang kondisinya mudah berjerawat. Jadi sebenarnya itu sejalan gitu ya, pengobatan jerawat sama pengobatan si skin barrier itu sebenarnya sejalan. Jadi kita pilih skincare yang sifatnya skin food gitu ya. Terus untuk kalau misalnya jerawatnya ini udah mulai radang gitu ya, ada pusnya, kita kasih obat jerawat juga. Jadi bisa dikombinasikan seperti itu, bisa berbarengan ya. Karena dengan meningkatkan skin barrier juga akan mempercepat penyembuhan jerawat gitu. Oke, selanjutnya ada lagi Mbak Dina? Kakak Suli sudah cukup ya edukasi dari dokter. Iya. Nanti bisa tanya-tanya langsung nanti mungkin lebih lengkap. Iya, lebih lengkap di grup ya. Siap. Mbak Sulis, Nanti tanyakan langsung ya Kak. Siap. Gimana nih Dok? Lanjut Dok, pasien selanjutnya. Boleh, terserah Mbak Dina aja gimana, kan tergantung hostnya nih. Mau sampai maghrib kita apa mau sampai isya? Boleh Kakak Mutiara Safira ya kayaknya. Kakak Mutiara Safira, halo. Hai Kak Mutiara. Oke, iya ada suaranya nih. Suaranya boleh tolong dibesarin Kak? Iya, halo Dok. Halo. Kak Mutiara. Oke. Ya, Gimana nih Kak Muti? Iya, selamat sore Dok. Saya Kak Mutiara Safira dari Tangerang Selatan. Saya mau tanya Dok, ini kan saya lagi program diet gitu ya Dok. Jadi lagi melakukan gym kayak gitu kan. Nah kebetulan semenjak saya melakukan gym itu kan saya minum susu protein gitu ya Dok. Oke. Nah itu kebetulan jadi kayak jerawat yang memang sih kecil-kecil ya Dok. Yang kayak tadi tuh di slide dokter itu apa sih namanya? Tadi saya kurang ini. Kayak gitu sih Dok. Nah itu penyebabnya itu karena dari susu protein itu atau gimana ya Dok? Karena semenjak saya minum susu protein itu sih Dok, dan selama saya melakukan program diet kayak gitu. Nah itu solusinya gimana Dok? Sedangkan saya untuk bersih muka atau itu sih sesuai anjuran ya Dok, kan minimal 2 kali kayak gitu ya. Nah itu solusinya gimana Dok? Apakah saya harus ganti susu atau saya harus melakukan treatment atau gimana? Kayak gitu sih Dok. Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi Kak Mutiara, kalau memang pemicunya itu dari bahan olahan susu, jadi kakak harus stop dulu. Jadi bukan diganti. Jadi kakak harus stop dulu produk susu, keju olahan, pokoknya susu, apalagi susu protein gitu ya. Karena susu protein, apalagi dari protein hewani atau whey, itu bisa jadi pemicu si jerawat muncul gitu, meningkatkan produksi minyak ya. Jadi harus di stop dulu. Bisa juga itu reaksi alergi. Nah, jadi bisa jadi juga jerawatnya itu karena reaksi alergi. Jadi harus kalau semua yang bersifat alergi itu harus di stop gitu Kak. Di stop selama 1-3 bulan Kak. Sampai si jerawatnya ini berkurang ya. Kita juga harus melakukan treatment jerawat juga gitu ya. Kita kasih antibiotik, terus ya kita kasih total jerawat gitu. Kalau misalnya kakak mau treatment bisa juga treatment peeling seperti itu ya. Atau kalau misalnya jerawatnya kayaknya nggak parah, cuma kecil-kecil doang, pakai total jerawat aja juga nggak masalah. Sampai jerawatnya itu hilang, baru kakak cari susu protein yang lain gitu. Kalau saran saya, kalau misalnya kakak ada sensitif atau alergi dari susu protein, kakak carinya bukan yang bahan dasar whey. Bisa juga dari dari nabati ya. Yang isoflavon lah, terus yang namanya dari protein kedelai isolated protein yang kedelai segala macam, pokoknya dari bahan-bahan protein nabati seperti itu bisa ganti, tapi harus di stop dulu sampai si jerawatnya itu benar-benar reda gitu ya. Oh iya, oke baik, terima kasih ya Dok.
Oke, sama-sama Kak Muti. Oke Kak. Oke Kak Muti. Satu lagi ya dok. Ya, oke. Teman-teman, satu lagi ya. Abis ini, setelah ini kita tetap ada di Wajah Idaman. Kita akan pandu kalian selama 5 hari. Di sana boleh sharing dan konsul gratis. Kakak Yunita Lestari. Kakak, halo. Hai Kak Yuni. Halo, Dok. Halo Kak Halo, Yuni. salam kenal Kak Yuni. Iya, salam kenal. Nama saya Yunita Lestari dari Pandeglang. Wah, Pandeglang ya, Pandeglang. Jauh ya. Iya. Oke. Boleh silakan Kak. Jadi dok gini, saya setelah terkena COVID waktu itu setahun yang lalu, saya jadi berjerawat. Itu apakah ngaruh? Masker ya. Iya bisa. Terus gimana Kak? Setelah kena COVID itu jerawatnya gede-gede, tapi sekarang udah mendingan. Cuman kayaknya ini jerawatnya kayak merah-merah dok sih dok. Merah-merah kalau dipegang kayak model apa tuh, kista atau papul atau pustul yang tadi saya papul. Tapi kalau misalkan saya lupa, kalau papul tuh enggak terlalu, tapi merah ya. Iya merah tapi mendem gitu loh dok. Itu caranya gimana ya? Iya, jadi kalau COVID itu kan biasanya setiap hari kita pakai masker ya. Itu daerah timbulnya di daerah masker atau di luar masker? Maksudnya kan kalau kita pakai masker di daerah sini ya, daerah T terus dagunya gitu, atau di luar daerah masker atau di dalam daerah masker? Setelah kena COVID itu semua muka kayaknya rata, jadi di jidat, terus di pipi juga. Yang paling parah sih di pipi ya dok. Di pipi, tapi di jidat juga ya? Iya, cuma udah agak mendingan juga. Berarti bisa jadi multifaktor nih, multifaktor bisa dari masker ya, karena kan kalau misalnya kita pakai masker jadi lembab, terus juga kotoran sama debu nemplok gitu ya. Terus bisa juga karena banyak yang COVID itu karena perubahan aktivitas fisik, karena perubahan gaya hidup gitu ya, yang tadinya kita keluar, atau mungkin bisa dari faktor hormon stres, bisa juga gitu ya, jadinya breakout gitu, keluar semua jerawatnya bisa. Nah jadi selama setelah COVID ini apakah ada pengurangan atau masih ada atau masih sama aja? Masih sama aja sih, cuman lagi nggak berkurang dok juga. Iya. Lagi perawatan dokter. Ya perawatan juga, tapi alhamdulillah agak mendingan. Cuman yang papules itunya nggak hilang sih dok. Ini masih merah-merah aja. Ngilanginnya gitu ya. Itu gimana ya dok ya? Nah tapi berarti udah pakai obat jerawat ya, dari dokter udah pakai obat jerawat. Jadi kalau memang agak ngebandel nih gitu ya, misalnya dalam gitu terus kok kayaknya bejendol terus di dalam, dari luar nggak kelihatan, berarti kan papul gitu ya. Nah itu bisa nanti sama dokternya, karena di Pandeglang sih ya, coba deket di sini. Jadi bisa minta sama dokternya untuk tindakan injeksi, intralesi, atau koper tripeptid juga bisa. Dan pastiin juga nih Kak Yunita itu sudah memperbaiki dari pola makan, dari dietnya nih, dari makanannya, makanan pemicu. Nah jadi makanan pemicu yang harus dihindari yang tadi saya sebutin ya, makanan tinggi gula, tinggi lemak, junk food, terus pokoknya makanan-makanan kemasan seperti itu, karbohidrat olahan ya. Nah itu harus di stop gitu, dan mulai harus lebih banyak makan yang sehat-sehat gitu ya, buah-buahan, segala macam yang tinggi. Kalau bekasnya itu dok bisa hilang nggak dok kalau misalkan? Iya, nah jadi kalau bekas jerawat ini ada banyak tipe ya. Dia misalnya cuma bekas kecoklatan aja, atau bisa juga timbul kayak bopeng seperti itu ya. Nah untuk kalau bisa hilang apa enggak, jawabannya bisa, tapi untuk hilang seutuhnya atau seluruhnya bisa, tapi dengan effort tertentu gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai krim atau nggak pakai treatment, pastinya akan ngebekas terus gitu. Jadi pasti bisa hilang. Karena sekarang juga udah banyak treatment yang zaman now gitu ya,
Jadi ada beberapa ya, jadi kita bisa pakai derma roller nanti untuk jerawatnya, untuk bekas jerawatnya. Terus kita bisa suntik buat dark spot bisa juga, atau pakai laser bisa juga, ada banyak pilihan gitu ya, disesuaikan nanti sama kebutuhan masing-masing seperti itu. Jadi jawabannya bisa. Oke, ada lagi? Ada lagi atau Seharusnya sih kita akhiri ya dok. Okay. Tadi yang terakhir. Tapi ini ada yang komen dok. Saya mau tanya sebelum closing, please, kayak gitu. Oke Kak Hana, aku kabulin deh. Dokter, terima kasih. Ya udah sampai minta-minta nih. Iya. Saya mohon maaf ya nggak buka kamera ya dok. Itu baik. anak saya masuk masa puber dok. Itu badannya itu banyak sekali jerawat-jerawat dok. Gimana ya? Apakah harus ke dokter atau bagaimana ke cara bersihnya? Dulu kayaknya enggak deh. Ini umurnya sih udah 27 dok, anak berkebutuhan khusus nih. Nah badannya itu banyak jerawat-jerawatnya gimana ya dok? Satu. Terus kemudian yang kedua ya dok, kalau botok itu baik nggak buat ngilangin jerawat dok? Sama yang ada penyuntikan kayak itu ke jerawat-jerawat itu gimana ya dok? Maksudnya berbahaya nggak dok? Kan kita ngeri-ngeri juga ya dok, banyak suntik-suntik nanti malah, apalagi kalau kita dengar botok dok, itu ngeri sekali nanti, apakah bisa potensi jadi cancer dok? Itu aja pertanyaan saya, dokter. Terima kasih ya, salam sehat. Iya, sehat selalu Ibu Hana. Salam sehat Ibu. Oke, jadi tadi pertanyaan pertama untuk anaknya yang usia 27 tahun berkebutuhan khusus ya Bu. Kalau memang jerawatnya itu sudah seluruh badan gitu ya, misalnya udah lama, nah itu memang harus konsultasi sama dokter, karena nggak cukup hanya krim oles saja gitu ya, itu pengobatannya harus pakai obat minum. Ya, ada beberapa obat minum kayak antibiotik atau isotretinoin yang nanti mungkin akan diberikan sama dokternya secara langsung. Dokternya pun harus lihat gitu ya, harus lihat lesinya seperti apa gitu ya. Dan untuk anak berkebutuhan khusus juga ini saya kan kurang tahu ya, misalnya Ibu anaknya ini misalnya ADHD atau misalnya seperti autis seperti itu, autis ya. Nah, kalau autis biasanya pemicunya bisa dari makanan juga, karena kan makanan ini orang autis dia mesti yang gluten free gitu ya, karena kalau pemicu makanan-makanan yang yang sifatnya karbohidrat simplek itu juga akan mempengaruhi mood dia dan mempengaruhi metabolisme tubuh dia gitu Bu. Jadi kita satu nih, kita lihat dulu nih penyebabnya dari makanan udah dibenerin belum gitu. Kalau makanan udah dibenerin, kebersihan udah belum gitu. Kalau kebersihannya udah, makanannya udah gitu ya. Sekarang kalau faktor hormon memang harus konsul ke dokter lebih lanjut gitu. Dan untuk suntik-suntikan Ibu itu kalau Ibu tanya aman atau enggaknya itu tergantung indikasi dan siapa yang melakukannya gitu Bu. Jadi pastikan kalau misalnya Ibu mau botox nih untuk ngilangin jerawat atau mau ngilangin kerutan, pastikan Ibu sudah berkonsultasi langsung sama dokter ahlinya gitu ya, dan dilakukannya sama dokternya ya Bu ya, bukan sama beauticiannya gitu atau terapisnya. Dan untuk terapi penyuntikan intralesi pun itu sekarang masih menjadi DOC ya namanya, jadi memang masih masuk implementasi kita, tapi dengan indikasi tertentu. Kalau jerawatnya udah parah banget, udah masuk ke sedang dan berat, itu boleh dilakukan intralesi. Tapi dokternya harus lihat secara langsung dulu dan dikerjakan oleh tenaga ahli. Jadi jawabannya aman, insyaallah ya Bu ya. Oke. Terima kasih dokter cantik. Salam sehat dokter Dewi. Salam sehat Ibu Hana yang cantik. Salam sehat Ibu. Aduh teman-teman Sohab, maaf ya yang belum berkesempatan kami jawab pertanyaannya. Akan kami jawab ya dok ya di grup wajah idaman ya dok ya, gratis. Itu akan dipandu juga oleh dokter kita dokter Dewi. Oke, siap. Teman-teman boleh on cam kamera nggak? Kita mau foto bersama. Oh iya, kita foto bersama dulu ya. Iya. Yang biar yang cantik ya. Boleh teman-teman? Kameranya tolong dinyalain.
Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, gaya sarangnya yang cantik. Oke, dokter boleh dokter. 1, Oke, Sarah dong. 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, yang udah terima hadir di kasih. webinar kali ini. Oke, terima kasih Dina. Thank you. Semoga wajah idaman kita bisa kita dapatkan ya dok ya. Oke. Siap dipandu dokter Dewi. Terima kasih ya Terima teman-teman. kasih Jangan lupa follow teman-teman semua. Instagram Dokter Hap. Pantengin siapa yang kira-kira menang dapetin hadiah dari kami di webinar kali ini. Wah, mau dong. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hub membawa kesehatan menjadi lebih dekat. Kami menghadirkan layanan kesehatan di rumah dengan free transport. Berbagai layanan kesehatan siap datang ke rumahmu. Tes COVID-19, vitamin booster, cek laboratorium, vaksinasi, Dr. Hub Mom and Baby, Dokter Hitan di klinik maupun di rumah, tempat terpercaya para artis, Dr. Hub Estetika, dan masih banyak layanan kesehatan lainnya yang bisa kamu pesan dengan mudah dan membuatmu sehat di mana aja. Dokter Hap sehat di mana aja. Sehat di mana aja, Dr. Hub. Aku seneng banget deh, aku baru nemuin nih aplikasi Dokter Hub. Jadi ini perawatan home service. Jadi aku bisa perawatan sekarang nggak perlu kena macet untuk pergi ke klinik, terus nggak perlu antri-antri, tapi aku tinggal pesen, terus dijadwalkan dan datang nih insya Allah hari ini. Aku mau perawatan muka dulu, kan lagi my period gitu, lagi ada jerawat sedikit, terus pengen. Halo, assalamualaikum Mbak April. Kami dari Dokter Hap. Waalaikumsalam, aduh dokter, seneng banget deh Dokter Hap udah ke rumah aku. Ya udah yuk, aku mau tahu perawatannya apa aja, terus fungsinya apa aja. Tidak, masuk. Ini instan. Hasil langsung kelihatan. Jadi sekali penggunaan kristal Dol Pro ini sekali aja langsung udah Selesai perawatan langsung banget kelihatan. dan itu nggak ada merah-merah apa. Nggak ada, bisa langsung make up, bisa langsung syuting, ngapain aja. Bisa langsung live IG. Wow, kayaknya aku mau banget langsung. Alhamdulillah aku udah selesai treatment sama Dokter Hap. Jadi aku tadi ambil Crystal Doll Pro. Itu oke banget karena aku seneng banget sama Dokter Hap ini. Ternyata protokolnya dijaga banget, datang ke rumah. Jadi aku nggak perlu bermacet-macet di jalan. Terus udah gitu juga sudah free ongkir. Jadi biaya perawatan itu udah nggak harus bayar transport lagi di Dokter Hap. Ini sih top banget lah. Jadi mood booster buat aku ibu rumah tangga gitu kan, sambil nungguin anak, terus treatment di rumah. Oke banget, jadi buat cantik pakai ini Crystal Doll Pro. Langsung ya kan, udah kayak boneka mukanya, siap-siap beraktivitas lagi deh sama anak-anak. Dokter Hap Estetika, perawatan di mana aja. Sehat di mana aja, Dokter Hap.
Jadi hari ini gue lagi mau pesen paket peremajaan kulit dari Dr. Hub yang judulnya itu Crystal Doll Pro. Crystal Doll Pro ini katanya bisa buat nirusin wajah, terus meningkatkan kolagen, dan juga bikin wajah lebih cerah dan glowing. Jadi ini tuh home service ya, dan pas dateng nih super lengkap dong bawaannya. Mulai dari mesinnya, ranjang, selimut, sampai lampunya juga udah ready. Jadi Crystal Doll Pro itu adalah treatment, dia ada 7 tahap. Dia ada basic facial, kemudian ada abrasi yaitu pengelupasan sel kulit mati, kemudian ada peeling AHA atau BHA, kemudian ada laser NDX dengan krim karbon, ada RF untuk meniruskan pipi tembem, kemudian ada ion toporesis dan ditutup dengan ozonisasi. Jadi ini udah selesai, jadi yang bisa gue rasain banget itu adalah perbedaan di kantong mata gue, langsung kelihatan lebih cerah gitu ya, karena semalam gue begadang terus juga sempat ngantong agak sembab, tapi ini kayak muka tuh langsung berasa ketarik ke atas dan sedikit lebih tirus ya, terus juga muka dipijitin gitu loh. Terus udah deh yang terakhir mereka masukin serum glowing ke dalam kulit dan diakhiri dengan ozonisasi, jadi itu untuk mengikat racun-racun yang ada di dalam kulit. Sehat di mana aja Dokter Hub.